Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari materi gerak dan gaya IPA fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka part 2 Gaya pada Benda. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya, kemudian menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda, dan menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu yang berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Alat ukur gaya ada neraca pegas atau dinamometer. Lambang gaya itu F besar atau force. Satuan gaya itu N besar atau Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Penjumlahan gaya atau resultan gaya. Untuk rumus yang pertama, jika gaya-gayanya searah, itu rumusnya R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, apabila gaya-gayanya berlawanan arah, itu rumusnya R sama dengan F1 min F2. Dengan keterangan F1 untuk gaya pertama dengan satuan Newton, F2 untuk gaya kedua dengan satuan Newton, dan R untuk resultan gaya dengan satuan Newton. Contoh dari resultan gaya. Contoh nomor 1 itu gaya sejajar dan searah. Gaya pertama itu 3 Newton dan gaya kedua itu 5 Newton. Dengan menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah F2 menghasilkan 8 Newton. Sedangkan untuk yang kedua yaitu gaya sejajar dan berlawanan arah. Dengan gaya pertama yaitu 3 Newton dan gaya kedua yaitu 6 Newton. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan minus 3N atau gaya berlawanan arah ke kiri. Pengaruh gaya pada benda yaitu dapat mengubah arah benda, mengubah bentuk benda, mengubah kecepatan benda, dan dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya di mana dua atau lebih benda bersentuhan dengan satu sama lain secara langsung. Contohnya yaitu gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia. Yang kedua adalah gaya pegas yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Dan yang ketiga ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jenis gaya yang kedua yaitu ada gaya tak sentuh, yang dimana gaya yang bergerak tanpa adanya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda, meskipun mereka tidak bersentuhan. Contohnya yaitu gaya magnet, yang dimana bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda. Kemudian ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Dan gaya listrik, yaitu suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. Jenis gaya yang ketiga, yaitu gaya gesekan. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesekan itu dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Gaya gesek terbagi menjadi dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada benda saat belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak.
Hayo, siapa yang tidak kenal Sir Isaac Newton? Sir Isaac Newton adalah penemu teori gravitasi hukum Newton 1, 2, dan 3. Mari kita pelajari satu persatu. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Contoh hukum 1 Newton. Jika kita naik mobil yang sedang melaju, mobil direm mendadak kita akan terdorong ke depan karena mempertahankan keadaan kita. Sebaliknya, jika mobil yang diam digas secara mendadak, maka kita akan terdorong ke belakang. Selanjutnya, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma F per M dengan keterangan A untuk percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton atau kilogram kali M per S kuadrat, dan M untuk massa benda dengan satuan kilogram. Contoh hukum 2 Newton, dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban atau massa berbeda, maka makin besar massa benda, semakin kecil percepatannya, dan makin besar tenaga atau gaya yang diberikan pada benda, makin besar pula percepatannya. Selanjutnya, hukum 3 Newton berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Rumusnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari hukum 3 Newton adalah roket terbang ke atas. Gaya aksinya yaitu gas yang dikeluarkan roket bergerak ke bawah, sedangkan gaya reaksinya roket akan terdorong ke atas. Selanjutnya ada mendayung perahu. Dengan gaya aksi, gerakan tangan mendayung ke belakang, sedangkan gaya reaksi, perahu akan bergerak ke depan. Dan contoh lainnya yaitu orang yang berenang. Dengan gaya aksi, tangan mendorong air ke belakang, dan gaya reaksinya yaitu air akan mendorong kita ke depan. Oke, materinya cukup. Sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Soal nomor 1. Diketahui sebuah benda bergerak dengan gaya F1 sebesar 20 Newton. Hitunglah besar gaya yang dapat menghentikan gaya tersebut. Soal nomor 2, tuliskan contoh dari gaya aksi dan reaksi lainnya dan berikan penjelasan singkat. Tulis jawaban kalian di buku catatan kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua mempelajari materi gaya pada benda. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.